datang. Mana? Oh iya tuh Mas Anies datang. Iya. Oh iya tuh Mas Anies. datang. Mas Anies datang. Mas Anies. Wes, keren loh. Wah, Mas Anies Caimin datang keren loh menurutku. Nggak pernah loh, karena pemilu 2019-2014 Pak Prabowo nggak datang loh. Ini Mas Anies dan Caimin datang hadir di penetapan capres terpilih. Ini menurutku langkah. Ya, Gimana Mas Kodari? Sangat bagus memberikan pesan persatuan. Oke, Mut, kita dengar omongan Mas Anies ya. Thank you Mut, nanti aku ke kamu lagi Mut. Thank you. Jurnalis kenamaan Indonesia, Najwa Shihab, memuji kedatangan Anies Baswedan dalam penetapan calon pemenang dalam Pilpres 2024 yang dilakukan oleh KPU. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Najwa Shihab memuji sikap kesatria Anies Baswedan yang datang dengan cawapresnya Muhaimin Iskandar. Menurutku harus ditepuk tanganin sih Mas Anies datang. Iya. Ini proses bernegara, akhirnya ada ujungnya, ya kita hormat itu. Tapi yang bakal orang sorot, 01 datang. Kenapa 03 nggak datang? Belum tentu. Masih ada waktu. Saya berasumsi, maaf. Siapa tahu datang. Saya berasumsi. Tapi ini jadi pressure ke Mas Ganjar dan Pak Mahfud sih. Saya rasa udah ganti baju sekarang. Tadinya nggak mau datang, mereka datang. Ya udah deh. Ia lalu membandingkan dengan sikap Prabowo saat kalah dalam Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo tidak hadir dalam penetapan kemenangan Jokowi waktu itu. Pujian pun juga terlontar dari konsultan politik M. Kodari. Ia mengatakan bahwa Anies menunjukkan sikap negarawan dan juga kesatria. Padahal menurut Kodari, Anieslah orang yang paling gencar melakukan kritik kepada pemerintahan. Namun usai putusan MK, Anies melakukan sikap kenegarawan yang patut dicontoh oleh generasi selanjutnya. Tapi Pak Prabowo-nya belum masuk. Tapi menurutku aku benar-benar merasa menarik sih kedatangan. Karena ya itu, di 2014-2019, Pak Prabowo tidak hadir di acara penetapan. Gini, saya highlight lagi ya, yang paling menarik dari Mas Anies ini. Selama ini yang dianggap paling kritis, paling oposisi terhadap pemerintahan itu Mas Anies. Kalau PDIP dan Ganjar kan mendadak oposisi aja, baru belakangan oposisi. Apa mendadak oposisi? Mendadak oposisi. Mau nggak mau jadi oposisi ya, mau nggak mau. Iya, dan itu pun salah strategi sebetulnya. Pendukung Jokowi. Salah oposisi. Jadi Mas Anies sebagai yang mewakili yang 20% tidak puas kepada Pak Jokowi selama ini. 26, 25. Nggak, selama ini kan kalau tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi kan 80%, yang tidak puas 20%. Itu segmen yang diambil oleh Mas Anies. Gitu. M. Kodari lalu memberikan highlight soal perjalanan Anies dalam Pilpres 2024. Ia adalah orang yang sejak awal memilih untuk berada di jalur perubahan. Artinya, ia adalah orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Padahal Presiden Jokowi waktu itu memiliki tingkat kepuasan 80%. Artinya, Anies hanya memiliki 20% pendukung. Dan jauh-jauh hari saya mengatakan Mas Anies peluangnya agak sulit untuk menang. Mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Karena apa? Kolam suara dia itu cuma 20%. Jangankan 50%, 30% aja sulit untuk tembus dan nggak pernah tembus. Pada hari ini yang 20% itu datang gitu. Kalau pada hari ini ukurannya jangan yang 20%, ukurannya yang dia dapat suara pemilu atau masa di korting 6%, 26%. Saya menjelaskan tentang kronologi politik dan sosiologi politik. Maksudnya kan dia datang di sini sebagai capres. Berarti kan iya, tapi sebetulnya dia secara sosiologi politik mewakili yang 20% itu, Nana. Iya. Nah, sebetulnya kolam suaranya Pak Prabowo dengan kolam suaranya Mas Ganjar itu sama, yaitu mereka yang puas kepada Pak Jokowi, gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita bicara antara pendukung katakanlah pemerintah dan oposisi selama ini itu Mas Anies justru yang datang gitu loh. Dan ini sebetulnya simbol yang jauh lebih kuat. Karena apa? Karena ya puas tidak puas terhadap pemerintahan Pak Jokowi pada hari ini itu menjadi bagian dari proses yang sama-sama mendukung ketatanegaraan yang sedang berjalan. Juru bicara Prabowo Subianto dan juga Partai Gerindra, Daniel Azhar Simanjuntak, terus mendapatkan sorotan dari netizen usai menyebut Anies Baswedan sebagai pemburu jabatan. Salah satu akun X bernama Suwikyo Rahman mencoba mengklarifikasi apakah benar Daniel Azhar Simanjuntak sedang mewakili Gerindra dan Prabowo Subianto. Ia bertanya, Profesor Bang Dasko, ucapan Daniel Azhar ini mewakili Gerindra atau Pak Prabowo? Karena doi kan jubir beliau. Ia kemudian memberikan sebuah berita, jubir Prabowo tuding Anies berburu jabatan. Adian, ucapan Daniel sangat arogan dan merendahkan demokrasi. Daniel Azhar kemudian menjawab, saya tegaskan lagi ya, terang dia sedang berburu jabatan dan tidak pernah melatih diri menjadi oposisi. Dan dia sesungguhnya tidak kuat menjadi oposisi.
Melihat jawaban Daniel Azhar, akun X Icang SRG menjawab, sama juga Pak Prabowo tidak kuat jadi oposisi, makanya terima job menteri dari Pak Jokowi. Melihat komentar tersebut, Daniel kemudian menimpali, beda jauh. Beliau sudah lebih 10 tahun menjadi oposisi dan diminta bergabung membantu, tapi tidak pernah menusuk dan menjelek-jelekan orang yang membantu beliau, beda jauh banget. Icang RSG kemudian mengomentari lagi, tapi ujung-ujungnya terima juga, benar nggak Pak Prabowo? Daniel tidak tinggal diam. Ia kemudian mentweet, dibutuhkan dan demi menjaga persatuan. Setelah lama berjuang sebagai penyeimbang atau oposisi, beda dengan orang yang kau puja tidak pernah beroposisi dan konsisten berburu jabatan, tapi sok ngomong oposisi. Semakin panas, Mbak Nana. Semakin panas. Makin panas. Apa yang paling diingat dari segmen tadi? Anies. Nah, Pak Prabowo itu pas lagi ngomong apa ya? Pas lagi ngomong apa ya? Demokrasi. kamu nggak mungkin jadi gubernur kalau nggak ada oposisi ya. Kalau nggak ada proses demokrasi. Oh, Ya. Terus Anies bales, lah bapak sendiri nggak tahan di oposisi. Pembalasannya kuat, tapi langsung aja. Ketiga. Kalau saya lihat ininya ya, kalau karena komentar tadi dia komentarinnya, kesan Pak Prabowo masih, ya Pak Anies yang jadiin lu tuh gua, kira-kira gitu. Masih ada merasa superioritas terhadap Pak Anies sebagai gubernur pada saat itu. Maka manggilnya Nis, kan gitu ya. Daniel Simanjuntak kembali mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Salah satunya yang ia tweet baru-baru ini. Ia menuliskan, saya kagum dengan Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD sejak awal. Ketika kalah Pilpres langsung menyatakan akan berada di luar pemerintahan dan beroposisi. Tidak merangkai kata sambil menunggu harap-harap tawaran. Kontan saja, tweetan Daniel Simanjuntak tersebut mendapat komentar beragam dari warganet. Salah satunya adalah Harjono. Ia menuliskan, berarti nggak kagum sama Pak Prabowo ya mas, kalah Pilpres langsung nyerah. Maling curang, saya kecewa saat Prabowo keok dari Jokowi di Pilpres 2019, tidak mengambil peran oposisi, tapi malah memilih jadi pembokat Jokowi. Semut Ibrahim, Pak Prabowo, Anda disindir jubir Anda. Javier Rosid, kalau didengar Pak Prabowo bisa ditempeleng ini Daniel Simanjuntak, kurang ajar banget babu nyindir majikan. Afwan Riyadi, maaf Pak Prabowo 2019 kalah Pilpres lalu merangkai kata sambil menunggu harap-harap tawaran, untung saja datang tawarannya. Hal yang sama diungkapkan oleh Kata Pembina. Politisi yang punya latar belakang aktivis sekaligus akademis mestinya tajam dengan pikiran dan tulisan, bukan mulutnya yang tajam, lidahnya yang ganjen, dan jempol yang centil. Kis Khalifa juga membalas, wataknya gembel. Sebutkan Mbak, sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Dan ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar, saya pengen ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan. Tapi kalau orang seperti Anies yang ingin ikut pilkada DKI nggak bisa dibilang berburu jabatan. Kalau mau jujur, Anies itu cuman berharap tidak diganggu oleh Prabowo dengan gentong babinya, itu saja. Karena yang bisa mengalahkan Anies Baswedan di pilkada DKI itu gentong babi yang digerakkan oleh presiden. Dan kemarin Presiden Jokowi, kan itu kalau kita mau jujurnya. Pengamat politik Refli Harun menunjukkan kesombongan juru bicara Prabowo Subianto Daniel Azhar Simanjuntak terhadap Anies Baswedan. Menurutnya, kesombongan Daniel terlihat melalui pernyataannya yang menyebut Anies Baswedan ingin bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto karena sedang berburu jabatan. Padahal dirinya merasa Anies Baswedan bukan ingin berburu jabatan dengan bertemu Prabowo Subianto, tapi berkompetisi untuk pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024. Kata berburu jabatan itu kesannya memang merendahkan demokrasi. Karena gini, kita harus bedakan ya antara minta jabatan, berburu jabatan dengan kita ikut dalam kompetisi jabatan. Itulah hal yang berbeda, nggak bisa disamakan ya. Kalau kita misalnya minta jabatan, itu namanya berburu jabatan benar. Datang ke Prabowo Subianto, lalu kemudian ya ngomong sana ngomong sini ya kan, berharap jabatan. Ya saya kira banyak orang dekat Prabowo juga berharap jabatan. Daniel sekarang saya kira sedang berburu jabatan juga, berharap jabatan dari Prabowo Subianto kan.
Sebelumnya, juru bicara Prabowo Daniel Simanjuntak menyebut Anies Baswedan ingin bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto karena sedang berburu jabatan kepala daerah. Daniel menyampaikannya ketika membantah kabar bahwa Anies sudah bertemu dengan Prabowo Subianto terkait dengan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta yang diselenggarakan November mendatang. Sebutkan Mbak, sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Dan ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar, saya pengen ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan. Sementara pegiat media sosial Bahrum Ahmadi memberikan komentar tajam terkait pernyataan Daniel Azhar yang menyebut Anies Baswedan berburu jabatan. Ahmadi mengkritik Daniel dengan menyindir sejarah perjuangan politik majikannya Prabowo Subianto yang beberapa kali gagal sebelum akhirnya menang. Ahmadi melanjutkan kritikannya dengan nada pedas, menyebut tindakan Azhar sebagai sesuatu yang memalukan. Ahmadi menilai tudingan Azhar kepada Anies tidak adil, mengingat sejarah panjang perjuangan Prabowo Subianto. Ini kan Pak Prabowo ini udah maju 4 kali ya, sama sekarang ya. 2004 dia pakai gimmick yang lain, 2009, 2014. Jadi memang dia berusaha merubah citranya. Karena dulu kan dia gebrak-gebrak meja, ya ternyata nggak berhasil. Jadi memang ini bukan natural. Sama seperti Gibran maju, itu kan by design, tapi seolah-olah natural, kira-kira begitu. Jadi memang ini adalah gimmick yang didesain untuk mengaburkan karakter aslinya. Yang namanya juga usaha Mbak, biarin aja nggak apa-apa. Bahkan usai menjawab Daniel Simanjuntak, akun media sosial Bahrum Ahmadi langsung diblok oleh Daniel Simanjuntak. Ia menuliskan, kelakuan si Daniel lantang mengejek Anies bilang berburu jabatan. Giliran perkataannya dibalikin ke majikannya, ia langsung ngeblok. Dasar politikus hipokrit. Yang pertama, saya cukup tergugah nih dengan pernyataan sahabat saya Mas Daniel ini. Saya kenal beliau dulu waktu jadi ketua pemuda Muhammadiyah. Ini aktivis yang tangguh, santun. Nggak ada tuh dia punya diksi sadis, seram gitu. Tapi rupanya sesudah bergaul panjang dengan Pak Prabowo, rupanya terbiasa dengan diksi-diksi yang lebih tajam ya. Sebutkan Mbak, sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Dan ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar, saya pengen ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan. Nggak, maksudnya itu bahasa yang tidak elok dalam konteks berdemokrasi loh. Tidak pantas diksinya berburu jabatan publik itu tidak selalu berkonotasi berburu jabatan. Enggak, karena lu tidak berburu jabatan. Lu jelaskan bahwa itu hal yang wajar dan harus. Enggak. Berburu dalam konteks dia melayani kepentingan publik dan berburu jabatan, nggak bisa. Upaya juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Azhar Simanjuntak untuk merendahkan Anies Baswedan disemprot oleh Adian Apitupulu. Awalnya, Daniel Azhar Simanjuntak mengatakan bahwa Anies sekarang usai Pilpres berburu jabatan ingin menjadi gubernur DKI Jakarta. Sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Dan ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar, saya pengen ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Kontestasi pilkada tidak. Mendengar pernyataan dari Daniel, Adian lalu menanggapi apa yang diucapkan oleh Daniel Simanjuntak sebagai juru bicara Prabowo dan Partai Gerindra sangat berbahaya, lantaran pernyataan tersebut merendahkan demokrasi itu sendiri. Kita sedang berbicara tentang kontestasi demokrasi. Tidak bisa kemudian dia tidak terpilih di presiden, dia berburu jabatan gubernur. Bang Adian, nggak bisa. Ranah pengabdian kan itu hal yang wajar. Setelah nggak jadi presiden, pengen jadi gubernur, itu hal yang wajar. Pak Prabowo nggak jadi presiden, kemudian jadi menteri, itu hal yang wajar juga. Hal yang wajar itu bahasa arogan yang merendahkan demokrasi. Baiknya jangan digunakan. Bagaimanapun juga hak setiap warga negara untuk berkontestasi politik melalui pilkada. Tidak bisa lu analogikan sebagai berburu jabatan. Tidak bisa. Adian menyayangkan pernyataan dari Daniel Simanjuntak yang mewakili Prabowo Subianto dan juga Partai Gerindra. Menurutnya, sebagai warga negara berhak mengikuti kontestasi politik, baik itu pilkada maupun pilpres. Jika hal tersebut lalu dianggap sebagai berburu jabatan, itu pernyataan yang sangat tidak pantas.
Ketika lu katakan seperti itu, yang lu hina adalah proses demokrasinya. Enggak, dalam konteks gini loh. Membuka ruang dalam konteks agama saja. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang menang? Tidak itu hal yang wajar. Sombongan, arogansi, itu bukan meremehkan pekerjaan. Itu adalah semangat. Dia bicara remehkan demokrasi. Itu adalah stamina. Kira-kira gitu. Bang Daniel tahan dulu. Teleponan ke Prabowo melalui Dasko misalnya, itu lebih pada agar gue mau kompetisi bro, jangan diganggu ya. Itu nanti gue juga nggak akan ganggu lo. Kira-kira begitu kan. Tapi kalau misalnya Prabowo memutuskan untuk mengganggu Anies dengan segala instrumen kekuasaannya, ya maka ya akan terjadi perang puputan, dalam pengertian kompetisinya akan menjadi kompetisi yang kira-kira bisa memunculkan luka lagi. Kenapa? Karena ada pihak yang ingin memaksakan kemenangan dengan segala cara dengan menggunakan kekuasaan. Gitu dong.